Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How is your condition this morning? I hope you are in a very good condition, ya. And I hope that our fasting is are going well today. So we are from group 3 from class 6A. We are going to present semantics relation among sentences. So group 3 is consists of me, myself, Amadea Balia Haziza, and there are my partners, Adam Raka Prayoga and Ananda Erika Azahra. So we are going to present about semantics relation among sentences. So the first material is relation among sentences will be delivered by Adam Raka. Adam, time is yours. Okay, thank you, Amadia. The first material about what is a relation among sentence. Okay, like word sentence have meaning that can be analyzed in terms of their relation to other meaning or sentence. There are six type relation among sentence. Six such relation: connotation, detonation, paraphrase, entailment, contradiction, and labeling. Oke, jadi kalimat ini memiliki makna yang hubungannya dengan makna kalimat lain. Nah, di sini ada 6 hubungan tersebut, yaitu konotasi, detonasi, paraphrase, and entailment, contradiction, and labeling. Oke, next, kemudian. Oke, connotation versus detonation. Detonation is the literal meaning of a word. In other words, it is the objective meaning of a word or the meaning most readily agreed upon by scholar that is not based on the personal experience. Nah, jadi detonasi di sini itu memiliki dari sebuah kata dengan kata lain itu memiliki makna yang objektif dari sebuah kata atau makna yang paling banyak disepakati oleh orang lain dan didasarkan pada pengalaman pribadi. Kemudian connotation. Connotation is the literal meaning of a word along with the emotion associated with the word. Connotation is the subjective meaning of a word or relative to an individual experience. Nah, jadi konotasi di sini itu makna dari sebuah kata bersama dengan kata emosional ya, atau kata emosi dari yang terkait dengan kata tersebut. Nah, konotasi adalah makna subjektif dari sebuah kata atau relatif ya, terhadap individu atau pengalaman. Oke, next, kemudian. Nah, di sini ada contoh ya, apa bedanya childish and chill-like gitu. Nah, di sini tuh kedua kata ini memiliki detonasi serupa yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Namun kedua kata tersebut memiliki konotasi yang sama sekali berbeda gitu. Nah, di sini Mark, for example ya, atau contohnya, Mark is to childish, and we are looking for a girl with chill-like face. Nah, di sini tuh perbedaannya childish and chill-like. Nah, childish di sini termasuk denotation and chill-like ini termasuk connotation. Oke, next material. Madea. Oke, saya kembalikan ke Amadea.
Okay, thank you, Adam, for explaining about connotation versus denotation and semantics relation relation among sentence. So we are move to next chapter. So the third one is paraphrase. Okay, we are move to next the next one is paraphrase. Did you know, guys, what is paraphrase? We are learn paraphrase. I think udah lama juga ya. I will change to bahasa. Kita juga udah belajar ya parafrase di beberapa matkul juga yang pastinya teman-teman udah tahu juga ya. Oke. Okay. So in relation among sentence, paraphrase itu include ya, masuk di sini. Jadi di paraphrase ini where two sentences are paraphrases. So if they have the same truth condition, it is called paraphrase. Jadi I will change itu bahasa. Jadi perlu teman-teman ingat lagi, jika dua kalimat ini mempunyai condition yang sama, itu dibilang dengan paraphrase. Jadi di mana satu kalimat itu harus benar, misalnya kalimat ini positif, berarti kalimat kedua juga harus positif. Jadi misalnya kalimat pertamanya udah negatif, berarti kalimat kedua juga negatif. Jadi benar-benar harus dengan condition yang benar-benar same gitu ya, yang sama. Jadi paraphrase it means that whenever one is true, the other one is true juga. And when one is false, and the other one is false without exceptions. Jadi harus diingat lagi, paraphrase itu harus have the same truth condition. Okay? I have two example. It is the pink one, the sentence with pink one, and the sentence with the purple one. Okay, so can you guess can you guess what is the real paraphrase? Jadi kira-kira I will change to bahasa. Jadi kira-kira teman-teman bisa gak nih tebak yang mana yang the real paraphrase? Nah, oke, aku kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya teman-teman itu guess kalau ternyata yang benar itu yang the pink one, yang yang di sentence-nya di pink one atau kalimat yang dengan warna pink, itu that's right ya, itu benar banget. Jadi kalimat dengan warna pink itu yang benar, sedangkan yang warna ungu ini dia yang false atau yang salah ya. Kenapa sih? Oke, let me explain ya. So the first example, I have two sentences. The horse threw the rider, and the rider was thrown by the horse. Why it is true? Because I will change itu bahasa. Udah dijelasin lagi ya. Di sini kalimatnya kuda melemparkan si pengemudi. Dan yang kalimat kedua, si pengemudi dilempar oleh si kuda. Jadi benar-benar meaningnya itu nggak ada yang berubah meskipun polanya atau ordernya itu berbeda, tapi dia tetap sama conditionnya. Jadi benar-benar same condition. Jadi ini yang dimaksud paraphrase. Nah, teman-teman mungkin juga bingung ya karena terkecoh juga nih sama kalimat yang kedua nih, the second example. Itu kayaknya benar deh, tapi kok kenapa bisa salah? Oke, let me explain ya. Jadi kenapa yang kedua salah? I will translate first. Every person in this room speak two languages. Yang berarti semua orang atau setiap orang, lebih tepatnya setiap orang yang berada di kelas ini atau di ruangan ini berbicara dua bahasa. Nah, kalimat yang kedua, the second sentence, two languages are spoken by every person in this room. Jadi di mana dua bahasa dibicarakan, dua bahasa itu dipakai oleh setiap setiap orang di dalam kelas atau ruangan ini. Kenapa sih bisa berbeda? Padahal kayaknya hampir sama ya, hampir terkecoh juga. Oke, kalau yang pertama itu meaningnya, jadi every person in this room speak two languages. Jadi semua orang yang lagi ada di kelas ini berbicara dua bahasa. Nah, ini bisa kasih contohnya. Jadi every person, misalnya saya Amadea. Amadea bisa berbicara two languages, tapi two language-nya itu bisa random dong kan ya pastinya. Bisa bahasa tiba-tiba Indonesian or English. Nah, mungkin yang misalnya dalam satu ruangan ini ada 3 orang nih. Ada Amadea, ada Adam, ada Ananda. Amadea bahasanya itu Indonesian sama English. Adam ini dia ngomongnya Korean sama Chinese.
Nah, Ananda ini mungkin bisa dia ngomongnya itu Russian atau Spanyol. Nah, jadi dalam satu ruangan itu orangnya ini bahasanya berbeda-beda. Jadi satu orang mempunyai dua kemampuan bahasa. Sedangkan di second sentence yang two languages are spoken by every person in this room, jadi di mana dua bahasa dipakai atau dipakai berbicara oleh setiap orang di ruangan ini. Jadi kalau two languages are spoken by every person in this room, di mana two languages ini tuh kita belum tahu nih two languages ini apa. Tapi yang udah bisa kita pastiin two languages ini dia ini seragam gitu. Jadi setiap orang yang ada di ruangan itu atau di kelas itu memakai dua bahasa yang sama. Misalnya Korean sama English. Jadi di kelas itu dia pakainya Korean sama English doang. Ya, oke. Mungkin itu tentang paraphrase. So the next material is entailment. Entailment will be delivered by my partner Ananda Erika Azahra. Ananda, times is yours. Thank you, Amadea. Next material is entailment. Next. Entailment, a relation in which the truth of one sentence necessarily implies the truth of another, as happened in example below. Robin is a man, Robin is human. Jadi di sini tuh entailment bisa disebut juga antara hubungan antara dua kalimat di mana kebenaran satu kalimat itu membutuhkan kebenaran lainnya. Jadi kalau sebuah sentence itu benar, maka sentence yang lain juga harus benar. Kenapa? Karena mereka itu saling berhubungan. Di sini juga dapat dilihat ada contoh Rubin is a man sama Rubin is human. Jadi Rubin itu seorang laki-laki dan Rubin itu adalah manusia. Kalau dilihat-lihat ini tuh saling berhubungan karena laki-laki itu pasti manusia. Next slide. Yang selanjutnya ada contradiction. Contradiction sometimes is thrown out that if one sentence is true, then another sentence must be false or negative entailment. The example, Echan is a baby, Echan is adult. Johnny is a bestseller, sama Johnny is a married. Kalau ini tuh contradiction sesuai namanya, di sini ada kontra, kayak antonim atau kalimat yang berbeda atau bisa juga kalimat yang berlawanan. Berbeda dengan yang tadi entailment saling berhubungan. Kalau contradiction itu dua kalimat, jadi sebuah sentence yang benar, maka sentence yang lain itu harus salah. Contohnya di sini ada Echan is a baby sama Echan is a doll. Tadi dia bilang itu Echan seorang bayi. Kenapa tiba-tiba Echan itu menjadi seseorang yang dewasa? Kalau di contoh yang kedua ada Johnny is a bestseller sama Johnny is a married. Johnny itu seorang sarjana. Tapi di contoh yang kedua itu Johnny sudah menikah. Jadi ini tuh seperti contoh yang bukan berlawan, kayak salah. Jadi kan belum tentu si sarjana itu sudah menikah. Jadi kesimpulannya kalau yang contradiction itu berarti dua kalimat yang berbeda atau yang berlawanan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Okay, thank you Ananda for explaining. So we are moved to the last chapter. The last chapter is labeling. So labeling, I have two kind of labeling here. So I will explain the first one. Labeling. So labeling, I will explain the I will change to bahasa. Jadi di sini kita bakal jelasin dua labeling, yang ada yang semantic role sama labeling yang secara general. So di sini bakal jelasin labeling secara general dulu. So labeling
or using a label is describing someone or something in a word or short phrase. Nah, jadi I will change to bahasa, di mana labeling ini digunakan untuk melabelkan atau mendeskripsikan seseorang dalam kata maupun frasa pendek. Jadi misalnya, jadi dari suatu kalimat yang panjang atau suatu frase yang panjang bisa lebih dipersempit dan itu jadinya lebih efektif gitu ya. For example, I have the label criminal. Nah, jadi kan kriminal itu orang yang melakukan kejahatan gitu ya. Jadi itu bisa banget langsung kita bilang kriminal. Nah, terus I have another example. Misalnya kan kalau yang I have an example in Indonesia, misalnya kita ada kata maling gitu ya, ada kata maling. Misalnya tiba-tiba ada maling nih di sekitaran perumahan kita gitu kan ya. Kita pasti kan langsung ngomong maling, 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 maling gitu kan ya. Ada maling kan nggak mungkin kita kayak ngomong itu awas ada orang yang mencuri itu terlalu panjang dan tidak efektif. Jadi ada orang yang mencuri itu lebih baik disebut maling gitu. Jadi labeling itu fungsinya bisa provoke discussion about what the best description is, to reject a particular label, and reject the whole idea that the label thing can be described in a short phrase. Jadi benar-benar untuk mengefektifkan gitu ya. Jadi word or short phrase gitu ya. Nah, ini labeling secara umum. Di sini ada lagi labeling berdasarkan semantic roles. Tentang semantic roles itu nanti bakal di-explain with another group, but I will explain briefly what is labeling. So labeling in semantic roles is the process that assigns label to words or phrases in a sentence that indicates their semantic roles in the sentence. For example, like agent, goal, or result. So, jadi itu I will change to bahasa. Jadi banyak ya sebenarnya tuh semantic role. Ada agent, ada cause, ada creator, creation, user, instrument, patient, location, team, result. Nah, jadi intinya labeling itu kok di semantic roles di mana kita bisa mengindikasikan gitu ya, bisa tahu nih dalam misalnya suatu kalimat di mana yang goalnya, di mana si agent atau pelakunya itu resultnya di mana gitu ya. Jadi labeling di dalam semantic roles sejauh yang kita cari-cari ini sejauh kelompok kita cari labeling berdasarkan semantic roles itu di mana kita bisa mengetahui agentnya, goalsnya, resultnya dalam suatu kalimat. Nah, I have an example. So I have an example. The example is Mary sold the book to John. Mary sold the book to John. So the agent, who is the agent? The agent is Mary. And the predicate is sold. Sold, it means to sell. And the theme is the book. And the recipient is John. Jadi di mana agentnya atau pelakunya itu Mary dan yang kata kerjanya itu sold atau untuk menjual dan timnya itu adalah buku, sedangkan penerimanya itu adalah John. Jadi di mana it serve to find the meaning of the sentence. Jadi kita bisa tahu nih apa sih role-nya, apa meaning-nya gitu loh labeling ini kalau di semantic roles. So to do this, it detects the argument associated with the predicate of verb of a sentence and how they are classified into their specific roles. Jadi bisa dilihat lagi ya tadi yang udah ada di sini yang contohnya Mary sold the book to John, di mana agentnya itu Mary, predicate itu sold, yang di mana sold itu dia untuk to sell ya, untuk menjual, and the theme is the book and the recipient is John. Jadi yang terkena si penerimanya itu si John. Okay, so I think it's the end of our presentation. Thank you for listening to our presentation. So if you have any question, you can drop your question in Inos or Schoology. I don't know, maybe Inos ya. Tadi I will change bahasa. Tadi karena Inosnya mungkin udah dicek, udah bisa, tapi tergantung nanti dari Miss ya. Jadi nanti kalau ada question bisa banget langsung di drop questionnya, nanti kita bakal jawab di sana. Okay, thank you so much for listening and watching our presentation. And I hope you guys have a great day. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.